Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bunia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita sudah masuk ke tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawan kebanggaanku. Hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi menceritakan kembali isi bacaan dan mengidentifikasi informasi dari teks bacaan. Untuk subtema 2 kali ini kita akan membahas materi mengolah informasi dari teks dalam bentuk tabel KW dan menggali dan mempresentasikan informasi dari teks non-fiksi. Nah, ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peran penting di masa kerajaan Islam? Ada yang sudah tahu? Yuk kita cari tahu. Yang pertama di sini Buni akan menceritakan kisahnya Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gowatalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka Latenri Tato Tu Erung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Gowa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, dari cerita tadi kita akan mengolah informasi tersebut dari teks dalam bentuk tabel KW. Jadi, setelah kalian mendengarkan cerita tadi, informasi pentingnya akan kita ubah dalam bentuk tabel KW. Apa sih tabel KW itu? Tabel KW merupakan tabel yang berisikan sejumlah informasi. Informasi tersebut terkait apa yang diketahui dan apa yang ingin diketahui lebih lanjut. KW sendiri merupakan singkatan dari know, apa yang diketahui, dan what do you want to know, apa yang ingin diketahui lebih lanjut. Dengan menggunakan tabel KW ini, informasi dalam suatu bacaan dapat digali lebih dalam. Nah, seperti ini adalah tampilan informasi yang diubah dalam tabel KW. Jadi ada 2 kolom. Yang pertama adalah kolom apa yang ingin kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin tadi. Lalu kolom yang selanjutnya adalah apa yang kamu ingin ketahui tentang Sultan Hasanuddin. Contohnya, apa kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Islam Gowatalo di Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin merupakan pahlawan bagi rakyat kerajaannya. Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur
karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Sedangkan apa yang kamu ingin ketahui tentang Sultan Hasanuddin, yaitu yang ingin saya ketahui lebih lanjut adalah perjuangan Sultan Hasanuddin dalam menggabungkan kekuatan kerajaan kecil untuk melawan Belanda. Jadi apa yang ingin kamu ketahui ini bisa kamu cari di berbagai sumber seperti buku-buku sejarah, atau bisa juga kamu tanyakan kepada wali kelas kamu. Kita lanjutkan. Di sini Bunia punya cerita tentang Laksamana Malahayati. Adakah yang sudah pernah mendengar ceritanya? Nah, Laksamana Malahayati merupakan laksamana perempuan pertama di dunia yang berasal dari Kesultanan Aceh. Ia adalah putri dari Laksamana Mahmud Syah. Beliau merupakan keturunan dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah Kesultanan Aceh Darussalam sekitar tahun 1530 sampai 1539 Masehi. Sultan Salahuddin Syah merupakan putra dari Sultan Ibrahim Ali Mughayat Syah tahun 1513 sampai 1530 Masehi, yang merupakan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam. Dari silsilah tersebut dapat diketahui bahwa Laksamana Malahayati merupakan keturunan bangsawan. Tahun 1985 sampai 1604, beliau memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima Rahasia. Selain itu, juga menjabat sebagai Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riayat Syah IV. Karirnya di medan tempur berawal dari dibentuknya pasukan Inong Bale. Malahayati memimpin armada laut dengan 2.000 orang pasukan Inong Bale. Pasukan tersebut berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada 11 September 1599. Ia juga berhasil mengalahkan Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1-1 di geladak kapal. Malahayati akhirnya mendapat gelar Laksamana untuk keberaniannya ini. Beliau kemudian lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati. Beliau baru dianugerahi gelar pahlawan nasional pada peringatan ke-72 Hari Pahlawan pada tahun 2017. Namanya juga diabadikan dalam berbagai hal, misalnya nama pelabuhan laut di Teluk Krueng Raya, Aceh Besar dengan nama Pelabuhan Malahayati. Selain itu, salah satu kapal perang jenis perusak kawal berpeluru kendali atau fregat kelas Fathahillah milik TNI Angkatan Laut juga dinamakan KRI Malahayati. Nah, jadi sungguh hebat sekali ya Laksamana Malahayati ini. Selanjutnya ada Sultan Agung. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra Gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Nah, dari informasi tadi kita juga bisa mengubahnya dalam bentuk tabel KW seperti ini. Anak-anak bisa baca ya. Selanjutnya ada cerita mengenai Nyi Ageng Serang. Nah, anak-anak juga bisa membaca sendiri dengan cara di-pause dulu videonya, kemudian kalian baca dengan seksama dan diperhatikan informasi-informasi penting apa yang ada dalam cerita tersebut.
Selanjutnya, kita akan membahas menggali dan merepresentasikan informasi dari teks non-fiksi. Menggali informasi dari teks non-fiksi bisa kalian lakukan dengan membaca teks tersebut secara seksama. Kemudian, catat kata kunci dan buatlah pertanyaan untuk menemukan ide pokoknya. Setelah informasi dari teks terkumpul, kalian bisa mempresentasikannya dalam bentuk teks yang lebih singkat. Selain itu, bisa juga dalam bentuk tabel atau peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat secara kreatif dan efektif. Catatan disajikan dalam bentuk ringkas, biasanya berbentuk seperti pohon. Untuk membuat peta pikiran, yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat pertanyaan-pertanyaannya dulu. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian dimasukkan dalam peta pikiran yang telah dibuat bagannya. Membuat peta pikiran memiliki banyak fungsi dan manfaatnya. Terdapat 3 manfaat saat belajar menggunakan peta pikiran. Yang pertama, mempermudah kita dalam menjawab pertanyaan atau menceritakan informasi. Yang kedua, membuat kita memahami konsep dengan lebih mudah. Yang ketiga, membuat kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan. Sekarang, Bunia akan menceritakan mengenai Kapitan Pattimura. Setelah itu, kita akan membuat peta pikirannya ya. Kapitan Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Dusstede di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya, Pattimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, dari informasi bacaan tadi, untuk membuat peta pikiran, yang pertama kita lakukan harus membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Seperti ini, ada 4 pertanyaan. Nah, setelah membuat pertanyaan, baru kita jawab pertanyaan tersebut. Kita cari jawabannya pada cerita tadi. Yang pertama, hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Pattimura? Kerja keras Pattimura berhasil merebut benteng Dusstede di Saparua. Setelahnya, teguh pendirian. Pattimura berkali-kali dibujuk oleh penjajah namun tetap menolak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura? Ada yang tahu? Iya, Pattimura memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda yang ingin menguasai pedagang rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Pertanyaan ketiga, apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Pattimura? Ada yang bisa menjawab? Nah, dampaknya ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, Pattimura berhasil merebut benteng Dusstede di Saparua. Dampak negatifnya, setelah Belanda meminta bantuan dari Jakarta, akhirnya rakyat Maluku terdesak dan Pattimura tertangkap oleh Belanda. Pertanyaan selanjutnya, apa alasan dari perjuangan Pattimura? Alasan perjuangan Pattimura adalah karena Belanda mulai menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Selanjutnya ada cerita mengenai Cut Nyak Meutia. Nah, anak-anak bisa membacanya sendiri juga ya.
dengan cara di pause dulu videonya. Setelah itu kalian bisa membacanya dengan seksama. Kalau sudah, kalian bisa lanjutkan videonya. Nah, dari informasi tadi kita juga akan membuat peta pikirannya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat pertanyaannya dulu. Yang pertama, kapan dan di mana Cut Nyak Meutia lahir? Yang kedua, mengapa Cut Nyak Meutia melakukan perjuangan? Ketiga, bentuk perjuangan seperti apa yang dilakukan Cut Nyak Meutia? Dan yang terakhir, sikap-sikap apa yang bisa dicontoh dari Cut Nyak Meutia? Nah, pertanyaan ini kita akan jawab dan kita bentuk menjadi sebuah pokok pikiran. Peta pikiran. Nah, seperti ini. Jawaban dari soal nomor pertama tadi. Soal nomor 1, kapan dan di mana Cut Nyak Meutia lahir? Cut Nyak Meutia lahir pada tahun 1870 di Keureuto, Perak, Aceh Utara. Pertanyaan nomor 2, mengapa Cut Nyak Meutia melakukan perjuangan? Karena tidak rela tanah kelahirannya dikuasai Belanda. Pertanyaan nomor 3, bentuk perjuangan seperti apa yang dilakukan Cut Nyak Meutia? Bergerilya keluar masuk hutan melawan Belanda. Pertanyaan keempat, sikap-sikap apa yang bisa dicontoh dari Cut Nyak Meutia? Yaitu pantang menyerah, taat beragama, dan menolak penjajahan. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak, langkah-langkah dalam membuat peta pikiran. Anak-anak nanti bisa mencobanya di rumah dengan memilih salah satu cerita yang Bunia sampaikan tadi ya. Selanjutnya, tahukah kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Ada 2 tokoh. Ada yang sudah tahu? Iya, betul sekali, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kita akan membahas mengenai cerita dari 2 orang pahlawan tersebut. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 6 Juni 1901. Selama sekolah tingkat dasar, beliau tinggal di Surabaya. Beliau tinggal di rumah Haji Omar Said Cokro Aminoto. Beliau merupakan pemimpin Sarekat Islam. Tanggal 25 Mei 1926, Bola berhasil meraih gelar insinyur di Technische Hogeschool. Insinyur Soekarno kemudian mendirikan PNI pada tanggal 4 Juli 1927 dengan tujuan Indonesia merdeka. Akibatnya, beliau ditahan dalam penjara Sukamiskin oleh Belanda pada tanggal 29 Desember 1929. Dalam persidangan, beliau melakukan pembelaan dengan judul Indonesia Menggugat. Pembelaan tersebut membuat Belanda marah sehingga PNI pun dibubarkan. Setelah melalui perjuangan yang panjang, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno terpilih sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dari cerita tadi, kita juga dapat membuat peta pikirannya. Seperti ini tadi ya, kita buat pertanyaannya dulu, lalu kita cari jawabannya di bacaan tadi. Yang pertama, nama tokohnya tadi adalah Insinyur Soekarno. Pendidikannya berhasil meraih gelar insinyur di Technische Hogeschool. Tempat dan tanggal lahirnya Surabaya 6 Juni 1901. Perjuangannya dilakukan yaitu memproklamasikan kemerdekaan dan menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sikap yang bisa diteladani dari Insinyur Soekarno yaitu berani bertanggung jawab
cinta tanah air, rela berkorban, dan pantang menyerah. Kesimpulannya, Insinyur Soekarno adalah seorang sosok pahlawan yang sejati. Dia tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tetapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian dunia. Selanjutnya, ini ada cerita mengenai Dr. Andes Muhammad Hatta. Anak-anak bisa membacanya sendiri ya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan menambah pengetahuan anak-anak mengenai pahlawan-pahlawan yang telah berjasa di Indonesia serta tokoh-tokoh yang berjasa lainnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa ya. Semoga anak-anak sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.